Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Siapakah di antara kamu yang tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Renungan hari ini berjudul Harga yang Harus Dibayar, ditulis oleh James Banks. Sahabat ODB, warga lokal menyebutnya jalan tanpa tujuan, tetapi nama resmi jalan itu adalah Lakeview Drive. Jalan sepanjang hampir 10 km dengan pemandangan indah itu menghadap ke arah Danau Fontana di kawasan Taman Nasional Great Smoky Mountains dekat Bryson City, Carolina Utara. Setelah melewati terowongan sepanjang kurang lebih 365 meter yang dibangun dengan membelah sisi pegunungan granit, jalan itu tiba-tiba terputus. Pemerintah setempat sudah menghabiskan jutaan dolar, tetapi kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya menghentikan proyek itu. Sahabat ODB, Tuhan Yesus yang berprofesi sebagai tukang kayu pernah memakai proyek pembangunan dalam perumpamaan tentang harga yang perlu dibayar seseorang untuk mengikutnya. Dia berkata, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?" Ada juga perumpamaan lain yang berbicara tentang seorang raja yang memperhitungkan biaya untuk pergi berperang. Kedua perumpamaan itu memiliki maksud yang sama. Kepada banyak orang yang mengikut dia dalam perjalanannya, Kristus menyatakan bahwa mereka perlu memahami harga yang harus dibayar untuk sungguh-sungguh mempercayai dan mengikut dia. Mengikut Yesus hanya karena apa yang dapat dia lakukan bagi kita adalah jalan tanpa tujuan sebetulnya. Namun segalanya berubah ketika kita mengikutinya semata-mata karena dia sendiri.
dengan cara berpaling setiap hari dari dosa dan sikap yang mementingkan diri sendiri kepada hidup bagi Dia dan kerajaannya. Pengertian dari memikul salib seperti yang diajarkan di ayat yang ke-27. Dan itulah harga yang harus diperhitungkan. Namun percayalah, berapapun harganya, Tuhan Yesus Kristus layak untuk kita ikuti. Sahabat ODB, harga apa yang harus Anda bayar ketika memutuskan untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus? Mengapa tidak ada yang lebih berharga dari sungguh-sungguh mengenal dan mengikut Dia? Mari kita berdoa. Juru Selamat yang penuh kasih, tolonglah aku untuk hidup mengutamakan Engkau di atas segalanya. Tiada yang dapat dibandingkan dengan keindahan mengenal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.